yang namanya hutang itu sedemikian masif saat ini, termasuk juga hutang BUMN, yang apabila terjadi sesuatu efeknya pasti akan punya pengaruh ke lo. Karena BUMN itu kan juga punya kerekanan dari orang-orang yang ada di sekitarnya kan. Jangankan gitu, mbok-mbok yang jualan makan siang itu juga akan kena pengaruh loh. Oh masa iya? Coach kasih solusi. Coach Rene, Prof Awalil. Ini saya buka dengan bener, Coach, Prof. 2024 ini istilahnya bahasa kasarnya siapapun yang jadi presidennya, kita udah lewati lah ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Indonesia akan menghadapi krisis ekonomi seperti 97, 98, masa ya? Ini beritanya karena di Inggris pun juga resesi sekarang. Ya. Potensinya ada ke sana. Tentu siapapun tidak bisa memastikan masa depan ya. Tetapi kan secara analisis, kalau para ekonom atau analis itu kan bisa melihat beberapa indikator. Indikator-indikatornya sebenarnya sudah sejak 3-6 bulan yang lalu itu mengarah kepada bahwa kondisi dunia cenderung makin volatile dan mengarah kepada memburuk. Kondisi Indonesia di angka-angka makroekonominya, angka-angka makro moneternya juga mengarah kepada memburuk. Gitu. Dengan demikian secara teknis itu kemungkinan kita mengalami resesi di semester 2 atau minimal di triwulan 4. Triwulan 4 itu berarti Oktober sampai Desember. Itu sangat-sangat besar. Resesi ya. Oke, tapi gini, maaf Prof. Ini kan resesi ini kan sudah menjadi bahan jualan di tahun lalu juga begitu ngomongnya. Tapi lewat aja 2023. Yeah. Maksud saya kasih ini aja kali Der, kita kasih pertanyaan ke Prof untuk membumikan dulu bahasanya. Karena di antara kawan-kawan kita yang punya ayam geprek dan punya busana di online, resesi itu apa sih? Dan juga apa sih? Gitu. Dan juga terpenting juga nanti saya mau kasih tahu cerita saya baru balik dari Sukabumi kemarin. Ini pas banget. Lagi ngelihat, nggak tahu ini kan kalau saya kan mungkin nggak semakroekonomi Anda ya, tapi saya udah mulai ngamanin daripada invest ke apartemen versi saya, bisa jadi saya salah. Apartemen rumah, akhirnya saya jadinya coba cek ke pangan, coba cek ke pertanian. Sebentar. Ya, ini curahan hati ke Sarah ya. Kebaca banget ya Sarah. Gue akan coba bantu untuk menjadi suara lo di sini ya. Lagi gue kemarin gini ya, gue bilang sama Sarah, bilang sama bini gue, ini kita kemana nih? Ya sama lah, kita dapat alarm-alarm tentang krisis apa segala macam gitu ya. Ada yang bilang ini cash ini penting, ada yang bilang ini investasi harus yang benar, inflasi, nilai mata uang turun, emas aja emas kali yang stabil ya. Oh, kita udah diskusi-diskusi warung kopi lah di kamar. Terus habis itu gue melihat bahwa ini kayaknya harus ke komoditas atau mungkin pangan nih kayaknya nih, ngarah-ngarahnya nih. Dia bilang sawah, hey, nggak milenial sekali. Maksud saya gini, itu udah jelas bertentangan dengan saudara yang sudah berkurang 38 kilogram. Terus sekarang ngomong pangan, Anda tuh nggak butuh pangan, Derry. Saya butuh duit, Anda butuh pangan. Nggak peduli, masalahnya duit nih. Balik dulu. Ya. Sementara istri kan, enggak lah kita rumah lah, enggak lah apartemen lah, udah begitu-begitu kan. Tapi Anda tadi mantik saya, ngapain beli apartemen? Jual kalau punya, malah begitu. Anda juga jual apartemen Anda kalau gitu. Ini udah mau krisis nih. Ya, emang tandanya ya. Ada. Resesi sama krisis bedanya. Ini kita bahas dari awal. Ya, jadi sebentar maaf Coach. Potong dikit aja. Mungkin bisa di profile dulu beliau ini dong. Oke. Biar tahu, ntar sangkanya kan nanti kan mereka siapa yang ngomong nih, netizen salah lagi. Orang tahu apa Anda, datanya mana Anda siapa gitu. Banyak orang yang nggak tahu by education menurut pendidikan gue tuh ekonom. Iya, nggak tahu kan? UI kan? Iya, ekonom UI. Jadi di antara para ekonom ada yang serius menjalani, ada yang kemudian melacurkan dirinya kayak gue kemana-mana gitu, gitu ya. Nah, beliau nih yang istiqomah di jalannya dan jauh lebih senior. Saking seniornya gue kasih ilustrasinya gini. Lo tahu Pak Anies kan? Tahu lah. Tahu ya? Tahu lah. Ya, itu Pak Anies itu waktu masuk ke UGM seniornya beliau. Ya, jadi kalau bicara soal ekonom, sekarang gue lagi bicara soal ada ekonom yang suka ngomonginnya isu. Iya. Tapi ada ekonom yang bahasa gue tuh purist. Purist tuh ngelihat dari data-data faktual, bukan data yang diada-adakan, data faktual, data dari pemerintah, data dari lembaga internasional yang benar-benar dihitung, gitu ya.
Beliau tuh purist. Oh, jadi mau isunya kemanapun nggak Nggak ada tunggangin hubungannya. apa-apa? Beliau nggak ngomongin isu. Beliau itu ngomongin bahwa kenyataan lo tuh punya duit atau nggak punya duit. Berarti Lo isu tuh bisa- nunggangin Anda, Prof. Lo bisa pinjam atau nggak bisa pinjam. Makanya kalau debat sama beliau, banyak ekonom yang takut. Mau yang ekonom Oke. terkenal apapun sekalipun. Kenapa? Karena kalau data udah bicara itu nggak bisa dibantah. Dan kami kawan haji. Jadi ada kedekatan khusus di mana gue bisa nyulik dia. Karena sebenarnya gini, nyari minta untuk dia datang ke podcast tuh rada susah gitu. Satu, orangnya kelewat serius gitu ya sebenarnya gitu ya. Dan tugas kita adalah memastikan bahwa pesan penting ya. Gue tunjukin deh. Beliau tuh punya serial yang kayaknya banyak underestimate deh. Banyak orang nggak lihat gitu. Dan dia banyak belajar dari orang-orang bisa banyak belajar dari sini. Ini Prof bicara tentang hal yang perlu kita pahami terkait dengan keadaan fundamental ekonomi kita. Karena kan gini, lo tuh kan pebisnis ya Der ya. Pebisnis kan yang dipikirin nggak cuma keluarganya, tapi keluarga orang-orang yang bekerja di situ. Masih ingat kan waktu itu gue bilang, Der, hati-hati runway lo dijaga, jangan beli yang aneh-aneh, jangan yang lucu-lucu. Kenapa? Karena ada waktunya nanti di mana uang itu akan ditarik, uang itu dibutuhkan oleh semua orang, dan orang yang pegang uang ekstra itu akan lebih punya opsi. Dan kalau lo sekarang di luar sana yang dengerin Kasih Solusi ngerasa ini gak ada kaitannya dengan gue, jangan songong. Yang namanya hutang itu sedemikian masif saat ini, termasuk juga hutang BUMN, ya BUMN karya terutama, yang apabila terjadi sesuatu efeknya pasti akan punya pengaruh ke lo. Karena BUMN itu kan juga punya rekanan dari orang-orang yang ada di sekitarnya kan. Jangankan gitu, mbok-mbok yang jualan makan siang tuh juga akan kena pengaruh loh. Oh masa iya? Loh, Ini kan kalau kita misal- berbicara ekonomi makro. Kalau orangnya udah nggak di situ, orangnya dirumahkan, orangnya tidak lagi bekerja di situ, yang beli bertambah apa berkurang? Oh ya, betul. Nah, jadi sekarang gue bicara soal fundamentalnya. Nanti kita akan bantu urai bahwa pesan penting alarm. Gue pengen ngomong alarm. Beliau ini membunyikan alarm. Catat tanggalnya. Sekarang Kasih Solusi lagi membunyikan alarm. Kan gini, alarm tuh gunanya apa ya? Buat nakut-nakutin. Gini, kalau lo ngeliatnya kayak gitu, ya lo nggak akan banyak manfaat dari obrolan ini. Tapi kalau alarm tsunami misalnya dibunyikan, kan bisa jadi tsunami-nya terjadi, bisa enggak. Yang penting itu bukan alarmnya. Yang penting lo melakukan persiapan mumpung masih ada waktu. Oke, kalau nggak kejadian berarti alarm itu bunyi terus nggak kejadian. Ya artinya kan tadi Lebih beliau safe. bilang, walau alam paling enggak posisi lo lebih aman. Tapi kalau sekarang gini, gue nggak peduli deh lo mau ngomong apa, gue percayakan semuanya sama Sang Pencipta. Iya kan, Sang Pencipta juga bilang, iya kan, kalau lo pegang kuda ya kudanya dikait dulu, baru kemudian lo lakukan yang lain. Ini bagian dari persiapan kita. Tugas kita kan saling mengingatkan. Oke, Betul. sebelum lanjutin obrolan, artinya memastikan bahwa Prof Awalil ini boleh tahu biar proven di mata sosial, seangkatan sama Allahyarham Pak Rizal Ramli. Saya lebih muda. Lebih muda, Saya, oke. Hampir seangkatan dengan Faisal, di bawah Faisal. Oh, 3 Pak Faisal tahun. Basri. Henry Saparini yang seangkatan persis. Lo tau Hendy Sapar ini nggak? Saya belum tahu tuh ya. Kita harus nama lihat, itu. Dr. itu orang Henry juga Sapar ajaib itu. banget tuh. Oh, iya. Henry Saparini. Berarti bukan kaleng-kaleng beliau nih Pak Prof. Enggak. Prof, kita mulai Prof. Resesi Ya, oke, Prof. oke. Sebenarnya gimana sih? Jadi resesi itu sebetulnya adalah sebutan untuk kondisi perekonomian yang tidak sehat, sakit. Jadi ibaratkan perekonomian itu menggambarkan produksi, perdagangan, konsumsi di suatu wilayah negara lah sebetulnya. Ya kalau dia sehat ya kecenderungannya konsumsi bertambah, produksi bertambah. Nah, yang disebut resesi itu adalah kondisi ibarat tubuh jadinya ya perekonomian tadi Demam. yang sakit. Mulai demam. Nah, sakit itu kan macam-macam tingkatannya. Saya sebut aja 3 umpamanya ya, sakit keras. Kemudian sakit sedang, ya sakit biasa gitu. Ketiga-tiganya disebut resesi. Kalau sakitnya sakit keras namanya krisis. Ya, kalau sedang, nah contoh sakit keras itu adalah pada saat 97-98. Contoh sakit sedang, resesi sedang itu COVID. COVID ya. Lo udah lahir belum? Udah lah, gue 89 lahir. 97 98 tuh bapak gue itu naruh sejadah depan pagar. Gue cuma mau ingetin aja. Gue nggak mau bicara soal yang kerusuhannya atau segala macam. Maaf ya Prof ya, izin. Banyak banget kawan-kawan gue yang waktu itu kuliah di luar negeri pulang.
Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena dolar dari 2.800 Oh, naik. jadi Iya. 17.000. Iya, Jadi langsung kaya pulang. Gue ingat kita kan keluarga Cina kan tapi tetap Muslim, pribumi, naruh sejadah di depan pagar tuh 98 tuh. Karena dapat rumah kita dihancurin kayak kaca-kaca Bank BCA waktu itu. Itu efeknya, Iya, iya. efek lanjutannya. Dan Ya, oke. Allah Jadi kalau sakitnya sakit biasa, resesi biasa itu kita berkali-kali 2008, 2009, terus ada di tahun-tahun 86, sering lah. Yang sedang itu pas COVID, yang keras baru sekali. Nah persoalannya di 2024 ini, sebenarnya sekarang sudah ada gejala-gejala kan. Sakit itu biarpun sedang kan ada gejalanya. apa Prof gejalanya? Ya misalkan kalau orang biasa kan ada demamnya. Nah bahwa kita ini akan sakit itu demam itu sudah ada sekarang. Salah satu ciri demam itu kalau untuk ekonomi itu ya rupiah itu tidak pernah bisa menguat signifikan. Ya kalaupun balik ke 15.000, 15.800 mungkin. Nah, jadi naik lagi lemah-lemah. Kedua kredit perbankan. Jadi kredit perbankan memang masih kelihatan tumbuh, tapi tumbuh kredit perbankan dalam 2 tahun terakhir setelah pulih COVID itu belum kembali ke laju seperti sebelum COVID. Lajunya tumbuh tapi jadi ekonomi itu agak unik ya. Orang kan biasanya dari 10 ke 11 itu kan bertambah. Ekonom tuh tertariknya sebelumnya bertambahnya berapa? Ini 10 ke 11 kan 10%. Kalau sebelumnya 8 ke 10, nah yang disebut sakit itu pertumbuhannya itu melambat. Kredit itu melambat. Tumbuh tapi melambat. Nah, kayak itu 2 ya. Yang ketiga ada uang beredar namanya, jumlah uang beredar. Ada yang berupa duit biasa, ada duit yang e-wallet dan sebagainya. Kalau ekonom bisa ngeliat data, nanti mungkin kalau tertarik bisa dilihat di Twitter atau di YouTube saya. Itu sebenarnya tanpa disadari uang beredar yang sifatnya inti, uang beredar inti berarti uang yang ada di tangan masyarakat betulan itu sebetulnya stuck selama beberapa bulan. Tapi kan Bank Indonesia kan tetap artinya kan tidak ada penambahan. Nah, daya belinya masyarakat itu sedang stuck. Ya gitu. Ada ciri-ciri tambahan lain yang lebih serius, itu adalah kondisi keuangan pemerintah yang tidak baik, tidak sehat. Kenapa, Prof? Ya karena selama ini 1-2 tahun dan terutama di tahun 2023 ini belanjanya itu sedemikian rupa besar dan mengarah kepada belanja-belanja yang tidak produktif lah begitu ya. Tidak produktif. Karena pemerintah tuh belanja itu tugasnya selain dia memang membayar operasional, gaji dan sebagainya, yang itu otomatis memberi daya beli ke masyarakat, tapi sebenarnya juga dia harus melakukan program-program yang kemudian menciptakan aktivitas ekonomi, tenaga kerja sebagainya kan. Bagus dong. Nah, harusnya. Tapi di 2 tahun terakhir yang bersifat belanja modal itu minimal. Kayak gitulah. Intinya indikator-indikator ini menunjukkan gejala-gejala pelemahan yang kalau ibarat tubuh tuh ini udah ada rada-rada demam, kemudian mulai batuk-batuk kecil, muka agak pucat. Belum sakit, tapi gejala sakit itu sudah tampak. Itu kira-kira udah kemeng-kemeng tuh badan tuh. Maka saya boleh dong menduga bahwa kemungkinan kita ini akan sakit. Ekonomi kita. Nah, lalu sakitnya itu seberapa parah. Nah, itu perlu kalau untuk ekonom kan dia lalu kajian lagi kerinci-rincian yang tadi. Nah, sejauh yang saya lakukan itu kelihatannya kita menuju ke sakit keras, sekurang-kurangnya sakit sedang. Sebelum kita bahas mengenai pembangunan dilakukan oleh Bapak Presiden gitu ya, Prof, ada hubungannya nggak resesi sama kecepatan cetakan uangnya Bank Indonesia? Apakah itu bisa dipercepat lebih kencang atau mungkin sekarang jadi melambat apa seperti apa? Indonesia ini termasuk kasus yang unik ya. Di banyak negara yang sebaya, negara sebaya itu artinya ya Thailand, Vietnam, Malaysia, kan itu namanya FIR ya. Itu kita sebenarnya termasuk sedikit uang beredarnya sejak awal. Jadi ukurannya ada, uang beredar itu tidak hanya duit yang dipegang ini tetapi ada definisinya ya. Itu kita hanya di kisaran 38% dari produk domestik bruto. Apa itu PDB? PDB itu total keseluruhan pendapatan negara. Di negara-negara sebaya itu rata-rata 120. Jadi dari sisi itu kita kurang sebenarnya kan. Nah, tapi ini uniknya. Karena tidak bisa juga lalu ketika dia ditambahi seketika untuk mengejar itu malah bahaya. Nah, di satu sisi kita
seperti itu, di sisi lain uang ini ada percepatan mencetak uang sejak COVID, ya kan? Iya kan? Mencetak itu kan ya karena pemerintah melakukan belanja, ngutangnya antara lain dari Bank Indonesia. Itu sama saja dengan Bank Indonesia nyetak duit. Itu tidak salah sudah, yang dilakukan itu tidak salah. Tetapi yang keliru secara makroekonomi itu kemudian ternyata tambahan-tambahan uang itu beredarnya itu di langit. Di langit itu begini. Nggak turun ke tadi apa emak-emak tadi ya. Tidak. Kenapa begini? Ketika pemerintah buat surat utang itu sama dengan nyetak duit sebenarnya. Dibeli oleh Bank Indonesia dan dibeli oleh bank. Oleh bank. Nah, berarti kan di situ saja itu pemerintah. Nah, tapi nggak dikeluarin. Iya. Kenapa? Tidak turun. Karena lebih aman kan lebih aman. Intinya dengan yang begitu-begitu itu, ciri-ciri makroekonomi yang kayak begitu, itu kita kemungkinan besar itu sakit. Sudah demam sekarang ini. Itu pendapat saya. Oke, utang negara sekarang berapa? 8.000 ya? Ya, 8.000. Kalau ditambah BUMN 15.000 triliun. Dan apapun yang terjadi di BUMN kan tentu negara tidak bisa membiarkan. Ya, jadi konsekuensinya sebenarnya kalau mau aman ya dikalkulasi, ditambahkan aja. Dan itu bunganya juga nggak main-main loh. Bayar cicilan bunganya juga nggak main-main. Ini yang harus digarisbawahi. Analisis yang relatif presisi tentang utang itu bukan jumlah utangnya, tetapi beban utangnya. Debt services. Jadi sampean bisa punya utang 10 miliar, tapi harus dibayar 50 tahun lagi. Aman. Cicilannya aman kan? Iya. Masalahnya beban pasti akan mengikuti. Mas Rene cuma punya utang 100 juta. Tapi besok pagi harus bayar. Atau ditunggui oleh debt collector di depan. Nah, itu nanti arus kas negara nih urusannya nih ya. Tadi kita betul saja utang pemerintah di 8.200-an, 8.100 triliun, BUMN sekitar 7.000 kurang sedikit, jadi 15.000 itu stok utang. Tetapi yang perlu dianalisis adalah pemerintah tuh harus bayar cicilan berapa, bunga berapa. BUMN cicilan berapa, bunga berapa. Satu, untuk BUMN tambah lagi. BUMN ini utangnya banyak pakai dolar apa banyak pakai rupiah? Kalau dia banyak pakai dolar, risiko bertambah lagi. Wah, kan? Gue convert ke dolar juga nih duit gue nih. Sekarang gue nanya ke lo deh. Tahun 2014, sorry, jangan 2014 deh, 2019, dolar berapa? 14.000. Coba Google. 14.000. Segituan. Sebelum COVID kan? 14.000 kan? 2018 2019 coba berapa? Segitu ya, coba ya. 14.000 something, bentar. Nggak sampai. Dolar 12.000-an berapa? Dolar tahun berapa tadi? 18. 12.000-an sekian, nggak sampai 14. 14.000? 2018 awal. 2019 sih 14.037. Ya, 2018 kan? 18. Iya, 14.000. 13.880 tuh. 2018. Oke. Ya segitulah. 13.800. Oh iya. 2014 sekarang. Oh, 2014. Gue tuker nih rupiah gue ke dolar kayak lama-lama nih. 11.200. 11.200. 11.200. Jadi 10 tahun itu ada pelemahan rupiah secara konsisten. 50%. Hampir. Ya. Nah, artinya apa? Gue cuma kasih ilustrasi begini, izin ya Prof ya, sebagai murid tolong dikoreksi. Kalau misalnya dolar 10.000, nih kecepatan matematika lu gue uji ya Dar ya. Lo punya 100 juta, duit lo berapa? Gila, jangan ditembak-tembak begitu. 100 juta duit lo rupiah, dolar tuh 10.000, berapa? Lo punya duit berapa? 1.000 ya? 1.000 dolar ya? 1.000. Tapi dolar terus jadi 20.000, duit lo udah berapa? Ya keturun. Jadi 50.000. 50.000 ya? Iya, jadi 50 juta. Iya kan? Jadi maksudnya gini, untuk beli dolar yang sama, lo butuh uang lebih banyak. Jadi satuan lo, makanya ini yang dibilang buat yang suka main pasar modal, secara 10 tahun terakhir sebenarnya kalau dilihat dari kurs dolar, ya lo rugi aja, nggak ada growth, minus. Halo, Semar Nusantara. Iya, boleh tuker ke emas nggak? Semua harta saya main emas aja, aman, stabil. Inflasi kan nilai mata uang turun tapi emas stabil. Tapi yang mau beli siapa? Nanti kalau ada ya beli ya, oh Ya, iya. kalau sampean butuh menduitkan emas itu tidak mudah. Jadi itu emas itu memang relatif stabil, turunnya sering sedikit. Dan pada saat ini bisa disebutlah sebagai mata uang terkuat itu emas bukan dolar. Tetapi kalau urusannya adalah precautionary, berjaga-jaga, sampai tukar ke emas, pada saat
umpama nih, kita mudah-mudahan tidak terjadi ya. Saya ekonom harus memastikan, saya itu kalau mengatakan akan terjadi sakit itu justru berharap dicegah sakitnya, bukan biar sakit. Saya bukan dukun, ekonom beda. Saya bukan meramal, tapi mengingatkan. Nah, tadi kalau sampai pegangnya emas pada saat terjadi krisis, terus sampai mau butuh beras, butuh makanan, terus bawa-bawa emas itu, ya bisa jadi selisih antara harga emasnya sekian, tapi toko hanya mau beli sekian, tuh bisa terjadi. Ya udah beli petak sawah, bener. Udah, bener. Maksudnya bener gini, kan? Dan ini belum dibahas ya. Prof. Aulil juga punya data bahwa sebenarnya kita kan yang paling butuh primer kan makan. Iya kan? Dan untuk itu pun keadaan saat ini tidak baik-baik saja. Ya, jadi produksi pangan kita itu melemah. Bukan hanya melemah, kondisi produksi pangan di tahun 2022, data kebanyakan 2022, tapi sebagian sudah ada 2023, nanti bisa dilihat di YouTube saya. Ini kondisi produksi pangan terburuk sepanjang sejarah sejak reformasi. Ya, beras itu sekarang stuck selama 5 tahun terakhir, untuk tidak mengatakan malah turun sedikit. Beras ya. Jagung memang mengalami peningkatan, tetapi konsumsi jagung kan juga meningkatnya luar biasa karena kebutuhannya. Nah, yang lain-lain, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, seluruhnya turun selama 2-3 tahun terakhir. Kan bisa dibuat indeks. Tahun 2010 anggap aja produksi itu 100%. Nah, totally di luar jagung kan anak tadi, yang lain-lain itu tingkat produksinya di kisaran 40%, 50% dari tahun 2010. Jadi separuh dari 2010. Kalau dibuat sementara pada saat yang bersamaan kan otomatis kan konsumsi naik, maka karena jumlah populasi juga meningkat. Ya, bertambah. Tapi mungkin gini kali ya, nggak bisa juga disalahkan Pak Jokowi sepenuhnya, dalam artian Pak Jokowi udah bikin pembangunan kan di mana-mana. Ya meskipun memang hutang dan lain sebagainya, tapi kan ada harapan return atau baliknya lagi kan. Siapa tahu tadi Prof menyinggung mengenai berapa lama dia harus bayarnya. 8.000 T bayar 50 tahun masih oke. Tapi jangan dihitung tentang bebannya aja, Prof. Kalau memang dihitung dari segi baliknya, dari segi revenue-nya buat negara, kan dengan bangun itu kan pasti kan ada ekonomi berjalan tuh di situ. Lagi-lagi ini bisa jadi kan nggak dalam konteks menyalahkan Pak Jokowi atau menyalahkan pemerintah, tapi kita cuma ingin menyajikan data secara faktual bahwa apa yang sudah diinvestasikan sejak 10 tahun lalu sampai sekarang hasilnya seperti apa, itu kita akan lihat. Tapi salah satu yang belum terbukti adalah justru yang sangat diharapkan, penguatan aspek pangan ini belum terjadi. Dan harapannya ya tentunya ada mukjizat, ya, ada hal-hal yang kita nggak tahu, ya, karena kalau nggak efeknya ya cuman satu cara aja, impor. Tapi pertanyaannya gini, dengan keadaan Ukraina seperti sekarang, gandum bisa nggak impor mudah? Susah. India juga sudah mulai menahan beras. India juga nahan berasnya. Jadi poinnya gini, ini struggle-nya soal makanan, soal perut, dan itu yang paling berbahaya. Berarti bagus program makan siang gratis. Yang soal perut. Yang mau dimasak apa? Yang mau dimasak apa? Apa mungkin karena Gen Z, milenial dan Gen Z ini sama pertanian. Nah, itu salah satunya. Dan menurut gue kasih solusi harus muncul di situ. Dan kita harus panggil di satu segmen di Coach Kasih Solusi deh paling nggak, ahli-ahli pertanian. Karena kan lu juga mau beli berapa petak tanah gitu ya. Betul. Lu belinya tuh gini, nggak boleh mentalitasnya investor doang. Mentalitas lu tuh harus bantu bahwa yang petani ini selama ini tidak pernah diberdayakan. Petani kita tuh miskin, men. Iya. Gue pernah ngundang kemarin Sheikh Reza Abdul Jabbar. Beliau bilang bahwa beliau kan pertanian banget tuh. Inilah bedanya New Zealand sama di Indonesia. Beliau kan di sana kan. Beliau di Selandia Baru gitu ya. Artinya pertaniannya udah didukung sama pemerintah dan lain sebagainya. Kita didukung loh. Iya, tapi di Indonesia tuh minat anak-anak muda buat bertani tuh rendah. Sama gini, pendukungannya itu tapi mesti dukungan yang menumbuh kembangkan. Ini yang belum terjadi, iya kan? Kalau ujungnya lo nggak pernah punya kapasitas untuk mengelola sawah lo sendiri karena orang kota yang beli petakan, mereka cuma jadi petani kontrak doang, nggak ada sense of ownership. Nah, ini yang perlu dipikirkan, Der. Jadi gue nggak mengatakan lo nggak boleh beli, tapi lo nggak boleh mentalitasnya, oh Pak, saya udah beli tanahnya, nanti saya tunggu tiap 4 bulan, 6 bulan akhirnya sekali, ya. Nggak boleh gitu. Lo harus punya cara untuk membuat petani itu merasa memiliki. Itu PR ya. Tinggal dibagi hasil, tinggal di kontrak sekian, udah pasti kita tentukan berapa persentasenya kan, bisa kan?
Bisa, tapi lebih jauh dari itu. Yang tinggal di sana kan bukan lo, mereka. Nah, kita balik aja berarti ke investasinya, Prof. Mendingan invest sekarang nih kalau memang ternyata ini adalah menuju ke demam nih negara kita. Sakit apa segala macam ya. Lebih baik invest rumah, apartemen atau sawah buat bertani. Gue bantu Derry ya. Sarah, tolong simak yang bagian ini ya. Ini Derry harapkan lo menyimak yang ini. Udah jauh-jauh kemarin saya survei ke Sukabumi. Pulang begitu-gitu aja kalau kosong. Kan ada dua hal nih. Kalau saya sebagai ekonom itu kadang ditanya orang sebagai individu, sebagai korporasi, dengan saya sebagai ekonom yang melihatnya kepentingan seluruh negara. Oke. Kadang kan ya karena perkenalan kan juga saya mau tidak mau beri trik juga. Tapi biasanya saya di ruang publik menghindari untuk yang artis pribadi. Tetapi bolehlah sedikit dibocorkan bahwa prinsipnya adalah kita membayangkan kalau sakitnya tadi, kalau saya benar, padahal saya berharap tidak benar loh ini. Kita sakit keras di penghujung tahun ini. Itu berarti pada saat itu kondisinya itu likuiditas kas itu kering negara. Negara itu bukan pemerintah ya, seluruhan ini. Jadi nggak ada daya beli. Nah, pada sisi yang lain orang yang memproduksi itu juga nyari bahan inputannya juga susah. Jadi menjual susah, cari bahan inputan susah. Jadi susahnya lalu menular. Kurang lebih begitu, makanya disebut sakit. Sakit, kalau sakit 2-3 orang selalu ada. Dalam perekonomian kan pasti ada orang yang susah. Tapi ketika yang banyak yang susah, itu namanya krisis. Nah, kembali ke yang tadi, kalau dia semua seperti itu tadi, maka kiss as the king itu akan berlaku. Gitu. Maka siapa yang punya duit itu lebih dominan. Yang kedua, kalau kita pun punya aset, seandainya waktu itu punya aset, itu beberapa jenis aset tidak liquid. Ada harganya tapi nggak ada yang beli. Ya gitu kan. Nah yang ketiga, ya kalau kita punya produksi dan punya aset, itu menghasilkan nggak dalam konteks real. Real itu buat ekonom beda nih. Misalnya Mas Der punya saham, punya obligasi, punya tabungan, tetap menghasilkan. Tapi kalau secara ekonomi itu tidak kan hanya menghasilkan rente namanya toh. Ya mau syariah mau enggak, saya ekonom terpaksa menyebutnya rent bukan rente, sewa. Nah, tetapi itu tidak mendorong ekonomi. Tapi kalau misalnya orang menanam padi atau orang mengolah makanan menjadi bahan olahan, atau dia memproduksi pakaian, dia memproduksi alat-alat tertentu, barang tertentu, itu namanya produktif. Nah di situasi krisis itu proses itu terganggu semua. Maka tadi kalau pertanyaannya, kalau sekarang kita anggap kita akan sakit, ya itu diperhitungkan aja. Anda perlu aset yang mudah liquid di masa yang akan datang. Yang kedua, kalau memungkinkan, dan itu sangat saya anjurkan, carilah partner-partner bekerja sama atau yang dikerjain sendiri, yang sifatnya nanti menjadi produksi di masa saat itu. Produksi barang. Bukan produktif karena sampean punya duit tabungan gitu loh. Nah itu masuklah saya sebagai ekonom, dapatnya pahala kalau saya seorang Islam itu Anda menyelamatkan diri sendiri sekurang-kurangnya, tapi di sisi lain Anda membantu sakitnya dengan cara begitu tidak akan parah secara keseluruhan. Gitu, Pak. Jadi gua tambahin dikit izin ya Prof. Yang paling krusial ini adalah mentalitas kita, nggak boleh mentalitas yang nggak mau tahu, mentalitas yang pokoknya yang penting gue selamat. Gue tanya deh, 280 juta penduduk Indonesia, 1%-nya tuh kekayaannya kira-kira berapa? Gue nggak tahu. 900 juta kekayaannya. Kekayaannya ya. Mungkin kalau dibagi rata ya. Bukan kekayaan 1% orang Indonesia yang 1%-nya orang Indonesia, kan gue kebayangnya tuh berapa miliar ya? Nggak nyampe bro, 900 juta aja. Jadi kalau lo yang nyimak ini punya kekayaan, ada rumah, ada tabungan, ya, lo punya 900 juta lebih, lo tuh masuk 1%. Yang artinya apa? Tanggung jawab lo lebih besar dan lo harus ambil tanggung jawab itu. Tanggung jawabnya adalah apa? Bukan mendiamkan, bukan cuman profit taking dari apa yang akan terjadi, tapi bikin plan dari sekarang. Gimana caranya seandainya peringatan alarm itu tadi terjadi, lo udah punya strategi. Bukan cuman bertahan, tapi ngajak orang-orang di sekelilingnya. Makanya gue bolak-balik nanya kasih solusi. Runway lo berapa lama?
Iya kan? Growth plan lo udah menyesuaikan dengan rencana alarm ini belum? Iya nggak? Dan apa yang lo akan lakukan seandainya nanti, ya kan? Dari sekian duitnya dari mana lo? Dari YouTube, dari mana lagi? Ya brand, Ya kan? Brand kemudian bermasalah, lo udah perhitungkan belum? Lo punya opsi lain nggak untuk dapat pemasukan dari mana? Kenapa? Karena yang lo harus jaga benar-benar adalah karyawan yang saat ini bekerja sama lo. Sebelum lo nambah orang, pastikan yang ada benar-benar produktif. Dan produktifnya sudah memperhitungkan seandainya yang selama ini jadi jalur produksi, ya itu tidak lagi bisa jadi jalur produksi. Jadi lo udah punya peluang, lo udah punya cara mekanika untuk memunculkan solusi-solusi dari yang produktif lain. Gitu sih. Iya sih memang. Soalnya daya beli juga pasti akan ngefek ya. Tadi gue berpikir gini, kita ada travel umroh, kita ada kasih umroh. Iya, betul. Berapa- Ya kan? Itu kan hal-hal yang memang sifatnya Tersier bro, itu orang tuh akan larinya ke makanan. Kenapa? Benar, Pak. Pada saat seperti itu yang mereka korbankan nomor satu adalah pengeluaran-pengeluaran yang nggak yang ada bisa hubungannya sama ditunda, perut. bisa ditunda. Bisa ditunda, iya kan? Kayak untuk kemudian walau alam ya, tapi kayak misalnya orang-orang untuk berpromo itu kan hanya dilakukan apabila ada buying power dan ada produk baru yang mau ditunjukkan kan. Tapi seandainya buying powernya menurun, seperti tadi alarmnya, ya dan tidak ada barang yang bisa dengan segera dikomunikasikan, lu juga pengaruh. Oke, nah sekarang kita masuk ke ranah solusinya, Prof. Tadi keren Coach Roni sampaikan ya. Artinya kalau sudah dijelaskan sama beliau, tadi kan memang udah makin ngerucut nih obrolan kita nih. Solusinya kira-kira kita main praktis-praktis aja nih, Prof. Kita garis bawahi dulu ya. Ngapain nih? Kalau di bahasa sederhana kan, krisis itu yang paling tampak adalah daya beli yang menurun tajam. Itu dulu ya. Iya, itu. Nah, dengan begitu kan kemungkinan kita menjual sesuatu itu kan menjadi berkurang, baik itu menjual hasil produksi kita maupun seumpama kita terpaksa menjual aset, gitu itu ya. Nah, tetapi tadi pertanyaannya kalau solusi, kembali saya katakan tadi sebetulnya dalam situasi seburuk apapun tidak semua orang buruk, Pak. Ya kan begitu kan, ada orang yang di situasi buruk dia malah dapat keuntungan kan bisa. Opportunity. Nah, opportunity ini bisa buruk dalam arti dia memanfaatkan kesulitan orang lain, bisa juga memang karena faktor dinamisnya itu jadi diperlukan. Jadi umpama sampean jual pelampung gitu ya kan, sampean tidak minta banjir tapi punya stok pelampung banyak gitu kan, pas banjir kan tidak memanfaatkan kesulitan orang. Sama gitu kayak loh. sama kayak masker kemarin ya. ya. Tetapi lain Dapat ya. Semoga dapat pesennya ya. Ya. Lu sebagai media company dan kawan-kawan sebenarnya bisa kolaborasi dengan media company. Nah, begitu. Jadi kalau dengan cara seperti itu kita harus mendeteksi apa-apa saja. Jadi krisis itu seperti tsunami. Tsunami itu antara lain cirinya banjir kan begitu. Gempa dan banjir. Maka pelampung yang harus Anda siapkan sejak sekarang. Kalau pertanyaannya solusi. Selain tadi saya sudah benar. Jadi ini buat rumah tangga ataupun usaha mikro kecil itu sejak sekarang harus memikirkan keketatan belanja. Nambahin dikit Prof. Lo semua yang dengerin kasih solusi termasuk Derry punya utang nggak? Enggak sih. Utang bank maksudnya? Enggak sih. Nggak ada ya. Kita nggak pakai utang. Lo punya utang bank nggak? Kalau ada hati-hati dan utangnya cek. Ini maaf ya, gue ngomongnya di channel ini kan kita ngomongnya pragmatis ya. Rate-nya variabel atau rate-nya fix. Kalau yang variabel lebih hati-hati lagi. Kalau lo bisa lunasi. Betul. Oh, karena terkait dolar juga ya? Iya. Bukan hanya dolar, karena nanti bank otomatis akan menaikkan suku bunganya. Kalau krisis tuh, gue udah duga tuh. Yang lo punya pemikiran kreatif sekarang, kayak gue mau merambah ke properti atau kemana dan lo belum pernah ngelakuin itu, lupakan. Ya, gue nggak mau menghancurkan mimpi lo, ntar dibilang Rene the destroyer of dreams. Atau nggak gini, Coach Prof, kita nyiapin cash, ya nanti kita pikirkan lah gimana caranya. Ini rumah tangga Anda punya ide pasti kan. Abis itu siapin cash itu untuk beli propertinya pada saat lagi krisis. Gue itu dulu di BPPN Der. Lo tahu ya ada apartemen yang waktu itu di Kuningan, gue nggak usah sebut deh, di jalan di Casablanca. Grass baru jadi krisis. Lo tahu Der? Ya, lo tahu ya? Lo tahu itu yang namanya pengusahanya berdarah-darah. Dan akhirnya dilego dengan harga yang sangat murah, ya. Dan kemudian lo tahu nggak? Ada satu orang
yang beli bukan 10, bukan 20, tapi 300 unit. Satu orang. Sampai sekarang masih dilepas. Satu-satu ngelepas. Satu-satu sekarang. ngelepasnya. Dia hidupnya cuma dari situ. Ih, enak bener Sampai hidupnya. sekarang dia masih punya Iya. apartemen di sana. Iya. Ya, dan dia cuma ngelepasnya satu-satu. Iya. Dia itu jadi pemilik tower, man. Pada saat itu dia punya cash besar. Kenapa? Karena dia punya cash. Iya, bisa itu pelan. Dan dia udah memperhitungkan. Pokoknya gini deh, kalau mau aman ya, buat lo individu ya, lo punya kebutuhan, misalnya rumah tangga lo kebutuhan berapa? 10 juta. Iya. Ya anggaplah 10 juta lah. 10 juta tuh istri dan keluarga lo makan, Ya, tanggung ya. jawab lo sama orang tua udah terpenuhi, sekolah dan segala macam. 10 juta. Lo mesti punya saat ini, nggak usah mikir yang lain. Iya. 1 tahun, Prof. Iya. 1 tahun. 1 tahun. 120 juta ready atau dalam bentuk liquid, mau ditaruh dalam bentuk yang lain terserah, dolar kayak. Iya. Ya liquidnya juga harus benar, jangan sampai ntar bikin demand juga kecil, betul ya Prof tadi ya. Ya. Jadi udah mulai mau investasinya tuh benar-benar yang bisa dicairkan tuh jelas gitu loh. Dicairkan gampang. Cairkan gampang. Bahkan kalau triknya untuk pribadi ya, kalau untuk pegang rupiah juga agak berat. Convert ke dolar. Karena mungkin dolar atau ya emas bisa juga. Oh ini ada nyambung nih berarti Prof. Ini nyambung nggak? Gua nggak tahu cocok loginya aja nih. Belum lama ini kita lagi, bukan kita ya, negara-negara mungkin sebagian atau mungkin beberapa negara pada boykotnya udah nggak ngurusin lagi Starbucks, McD itu udah kecil lah, tapi pada mau boykot dolar. Gara-gara itu terutama mungkin Timur Tengah yang kita dengar isunya nggak tahu benar apa enggak, kayak terkait kenapa sih kalau kita haji umroh itu convertnya selalu pakai $2.000, $3.000, kenapa nggak kita pakai mata uang masing-masing negara gitu loh? Kenapa harus acuannya haji berapa ribu dolar? Kenapa harus pakai dolar gitu loh? Sementara kan hajinya kan ke Saudi, nggak ada urusannya ke Amerika gitu, mau muterin Ka'bahnya gitu loh. Kalau yang gitu memang panjang, tetapi kita bicara itu fakta. gimana tuh? Tapi sekarang gue nanya deh, yang nyimpen dolar paling gede di dunia, top 3-nya siapa? Si Saudi. Nomor 1 pertama Saudi. Cina. Cina, bukan Saudi. Bukan. Cina, makanya kan Cina Prof, itu Tapi Prof perusahaan-perusahaan ini- Amerika sama Cina Cina itu banyak di cadangan Saudi. devisanya lebih besar daripada Amerika sendiri. Makanya Dolar Prof ini, Amerika. Prof ini bilang gini, kenapa kok nggak rekomendasinya yuan? Katanya kan mau jadi yang nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena bahkan yuan yang punya menerbitkan yuan pun Iya. kekayaannya pakai apa? Dolar. Dolar. Terus nomor 2 apa? Yang tadi Saudi. Iya. Makanya kan bahasa kasarannya kalau Amerika narik semua dari Cina selesai itu ya. Nggak bisa nggak, juga. nggak Amerika bisa. tergantung bro sama Cina. Jadi Cadangan ini sekarang devisa nih tuh gini, nggak bisa ditarik. saling tergantung aja. Lawang itu duit-duit dia, tapi dia keep di sana. Kalau dia banjirin malah berbahaya, mati Amerika itu. Jadi invest apa nih? Hey, invest apa ini kita? Gue usul boleh nggak? Apa? Gue usul nih kalau memang Apa tractionnya sih? bagus ya. Aku Ini pusing jarang-jarang nih. nih punya Prof kita. Ini kayaknya obrolannya bakal lebih panjang. Iya ya. Kenapa nggak kasih solusi bikin namanya Crisis Proof for UMKM series? Bisa. Oh, bos series. Ya. Series kita bikin apa serial ya, kita bikin I don't know, kalau misalnya tertarik buat bikin kelas ya. Oke. Ya, lo punya kemampuan gini, ada orang-orang yang bisa, lo kan bisa bedah, Renald kan bisa bedah perusahaan kan. Dengan cepat kita bisa tahu kesehatan keuangan lo. Tapi gini, kalau udah itu lo punya strategi nggak? Kita hadirkan Prof aja di situ 2 hari mungkin kalau mau ya. Karena menurut gue gini, this is the time, now is the time. Yuk kita ngomongin yang nggak asik buat banyak orang. Tapi gini, yang nggak asik sekarang tuh bermanfaat banget. Ya. Oh, Jadi bisa kalau kita- saya boleh motong sedikit, Iya, tadi iya, iya. kalau pelampungnya itu pikirannya simple ya tadi kita nyimpan cash. Tapi kan pelampung juga harus kita perspektif yang lebih luas, bukan hanya sekedar selamat, tapi kan juga selamatnya tidak Bahkan kita munculin bisa. perahu, men. Bisa kalau Iya, iya, perahu iya. supaya bisa menyelamatkan tidak hanya diri kita tapi orang lain. Bareng-bareng ya. Iya Kunjungan dong, lo ke jadi- Sukabumi itu bisa jadi nggak ada, bukan kebetulan. Itu Ya. cara Allah untuk membuat sesuatu. Tapi Nah. gue cuman bilang gini, lu jangan jadi investor doang, bikin malu. Kayak Ya. orang kota jajah desa. Nah, kita kan ini bicara orang. Kebayang nggak bahwa ini banyak negara yang sudah bersiap, bukan rumah tangga loh. Ya, tadi Inggris ya. Negara ya, salah satu apa coba yang mereka terutama bukan soal cash is the king-nya, pangan yang mereka simpen. Jadi seperti India itu mulai menahan impor ekspornya, dia kan surplus. Berarti Bill Gates, berarti Bill Gates sudah benar tuh. Kemudian beberapa Lu lihat, negara Bill Gates dia iya, udah iya. baca. karena kalau makin Iya, begitu The satu pemilik lahan, manusia pemilik lahan terbesar di dunia namanya siapa? jadi komoditas strategis di dunia itu dahulu sekali memang pangan. Kemudian berubah menjadi produk industri. Kemudian berubah menjadi senjata, lalu energi. Inilah kembali ke masa lalu dalam konteks yang baru ya, bahwa
komoditas paling strategis saat ini adalah pangan. Lu boleh punya senjata banyak, punya energi berlimpah, nggak punya pangan, mau apa? Asik, gue punya sawah. Nah, anehnya kita ini kan sebenarnya memenuhi seluruh syarat untuk mengembangkan pangan. Pangan tuh nggak hanya tanaman lu ya, ternak termasuk, perikanan termasuk. Jadi diperluas nih, jangan hanya sawah. Bahwa sapi, dan dalam konteks itu kembali ke pembicaraan awal, produksi daging kita, produksi susu kita stuck semua, Pak. Tapi kan pupuknya lagi sulit. Nah, itu gimana dong? Justru di situ tadi kan kita katakan bicara pelampung, dan kita bicara, anggaplah kita kan tidak bicara korporasi tapi mikro kecil. Cuma kalau mikro kecil itu dikonsolidasikan kan dia jadi sekuat korporasi. Jadi pupuk itu juga harus diselidiki ulang. Sudah banyak alternatif, disitulah kebutuhan pelampung. Apa kita memang harus pakai pupuk seperti itu? Tidak, menurut beberapa temuan. Enggak. Begitu juga ketika kita memelihara ternak, itu kan kita harus memikirkan lokal konten. Itu namanya pelampung. Karena kalau sudah krisis kita susah dapat makanan pabrikan. Maka sejak sekarang kerjasama, jangan hanya para usaha UMK. Banyak kawan-kawan saya di kampus yang punya riset-riset yang dengan mereka akan mau menjelaskan. Jadi solusinya tuh ada di mana-mana, tapi mecah. Betul. Tugasnya adalah kasih solusi. Gue kasih ide dikit deh ya, buat lo ya. Daripada lo beli tanah, terus lo berharap tuh orang ngerjain hasil dan lo bagi hasil sama dia. Kenapa nggak lo, Renat, gue, kita bikin satu perusahaan, kita membeli tanah itu, tapi juga tetap membagi kepemilikan perusahaannya. Perusahaan kepada petaninya. Jadi petani itu sekarang dia shareholder. Memang niatnya dia dimasukin ke dalam. Iya, bayangin dulu, tunggu dulu. Masukin ke shareholder. Kemudian apa kita ujang, Prof, ada temuan-temuan apa yang paling mumpuni terkait pertanian? Prof akan tahu untuk apakah melingkatan yieldnya, apakah untuk membuat kualitinya dia lebih bagus, ya dari hasil. Jadi petaninya gini, kalau bagi tanah kan susah. Tapi kalau bagi ownership dikonsolidasikan di perusahaan kan bisa. Apalagi kalau perusahaannya amanah. Ya, jadi kasih solusi petani. Nah, jadi paham ya? Saya potong sedikit. Itulah kekeliruan istilah Port State di Indonesia. Dia membayangkan Port State itu adalah membuka lahan baru korporasi besar. Pada Port Estate itu bisa berarti mengkonsolidasikan lahan-lahan yang kecil menjadi satu tindakan. Saya ulangi ya, bahwa kawan-kawan saya di kampus yang bukan ekonomi ya, yang pertanian, yang apa, terus beberapa orang yang uji coba, itu sudah banyak temuan mereka, uji coba mereka tentang bagaimana beternak, bagaimana bercocok tanam yang efisien, efektif, yang tidak bergantung kepada. Itulah pelampung-pelampung kita. Orang-orang ini tidak dapat kesempatan selama ini. Nah, ini kita mau krisis, anggap saja begitu ya. Maka kita konsolidasikan mereka dan orang-orang ini kebanyakan orang-orang yang punya temuan-temuan, punya pengalaman-pengalaman, itu umumnya orangnya dermawan, Pak. Orang yang berilmu itu jarang yang tidak dermawan. Kalau cuma bagi ilmu, mudah. Nah, tadi mengikuti Rene bahwa andai kalau sudah kita bisa konsolidasikan 6 bulan, 9 bulan ke depan, ini jadi komunitas, lalu tidak terjadi tsunami, toh tidak masalah. Ini jadi ada peluang baru juga. Yang kita butuh data, karena katanya yang follow ini channel Prof. Ya. Jenengan berapa YouTube-nya? Saya YouTube-nya baru 2.500. Ini mereka 1 juta. Padahal isinya ngomong nggak berguna gini kan. Ya, saya 2.700. Insya Allah. Paham nggak? Jadi insya Allah kita coba munculkan keberkahan. Kita coba, nggak ada kebetulan kita dikumpulkan di sini. Coba bayangkan. Yang nyimak sekarang, yang nyimak Coach kasih solusi sekarang, kita tanya aja, lu punya tanahkah di pedesaan ya? Bukan tanah di perkotaan ya. Tanah di pedesaan. Lu punya keinginankah untuk kemudian bergiat di desa? Kembali ke desa. Wah, asik nih. Iya kan? Terus lo punya terobosan kah terkait teknologi ini? Kita juga bisa manfaatkan teman-teman Prof di UGM. Teman-teman saya. Iya kan? Ya, atau teman kawan-kawan di IPB yang punya breakthrough terkait dengan itu. Kita coba bikin yang namanya inisiatif kasih solusi pangan. Iya kan? Kasih solusi pangan tuh intinya apa? Kita ingin petani memiliki perusahaan. Bukan menjadi buruh. Bukan menjadi kastanya cuman ditaruh di tukang nyewa doang. Dia cuma dihargai atas ongkos jerih payah dia yang semakin lama semakin berkurang, kan tambah orang tambah tua, betul nggak? Dan lo tahu ya, di desa mau jadi petani berapa banyak? Tambah sedikit. Umurnya rata-rata tuh nggak petani kita
di atas 50. Oh iya, karena yang muda-muda pada ke urban Gimana ya. coba? Pada ke urban. Kenapa kita nggak coba lakukan sesuatu, kita reverse itu? Ya deh, Nah. cuman 1 hektar Iya. dibandingin ribuan hektar yang mau dibikin sama siapapun itu. Tapi 1 hektar ini insya Allah kita niatkan dengan kebaikan. Tapi Dan gitu- siapa tahu nanti yang lain ngelirik. Betul. Oke. Salah satu yang kurang jeli itu juga adalah terlalu sempitnya pengertian pertanian. Jadi kita kembali ke desa, kembali bertani. Itu tidak hanya berarti produksi cocok tanam. Tapi kan minatnya sedikit, Prof, Ya, kalau kita balik ke sebentar. pertanian. Makanya ditunjukin Ya. duitnya. Iya, iya, iya. Yang di banyak negara, sebutlah Jepang gitu misalnya, itu kemudian pertanian itu ada industri pertanian, tidak hanya produksinya, pengolahannya, kemudian juga ada jasa. Jadi kalau Anda akan ikut dalam komunitas yang umpama dibangun nanti, tidak harus Anda jadi petaninya, tidak harus menjadi orang yang mengolah hasil, bisa sebagai jasanya, Der. yang ngutak-ngatiknya segala Lo tau macam. gak, Der? Ada semangka di Jepang, Eh. melon. Di melon. Ya. Harganya berapa, Der? Ya nggak tahu. 450 juta, men, rupiah. I kid you not, 450 juta. Masa sih? Kenapa? Karena mereka udah punya sedemikian advance-nya, orang yang fokus hanya pikirin soal melon, sampai semua daya supportnya, daya dukungnya, dan yang mau beli. Orang yang super tajir, yang ngerasa ngeluarin 400 juta, 500 juta buat 1 melon itu bisa. Kenapa kita nggak bisa melakukan yang sama sih? Tanah kita subur. Ya makanya gini, sabar, tenang bapak-bapak, saya coba tengahi ya. Ya, ya. Gimana sih kamu katanya kasih solusi? Mana solusinya? Sebentar, kenapa jadi ngadu ke saya? Saya nggak undang Anda di sini. Tadi Anda sempat menyinggung, Prof, mengenai food estate, Iya betul. ya kan? Iya. Cuma kan saya lihat food estate ini memang ada upaya untuk mendongkrak lah dari sisi pertanian. Iya. Menurut Anda seperti apa? Satu-satu kita Ya, bahas. Salahnya di mana, ya. dan benernya di mana? Intinya kan selama ini dianggap karena rata-rata kepemilikan lahan itu sempit, di bawah 0,5 hektar, rata-rata 0,2 hektar. Dengan kepemilikan lahan seperti itu, apa saja susah dilakukan. Nah, ada asumsi minimal 2 hektar, tapi 2 hektar pun tuh hanya pas-pasan. Jadi ya kalau bisa 50 hektar, 100 hektar untuk berbagai keperluan, mau ternak, mau itu mungkin. Nah, sebenarnya ketika sudah mengelola tanah, jadi tidak usah membayangkan food estate itu berarti raksasa sekian ribu hektar. Kalau pengelolaan 100 hektar itu dengan disebut food estate itu mengarah kepada pengelolaan secara korporasi. Tadi Nah, gue ngomong Elit. Ya secara korporasi itu Ya, ada ya. manajemennya, dihitung biayanya, dihitung timingnya, dihitung pemasarannya. Ya kan begitu. Kalau petani kan ya rata-rata ya nanam-nanam aja. Ya nanti ya untung-untungan besok panen jadi apa? mereka nggak tahu marketnya Nah. kemana. Tapi dengan coach kasih solusi pangan, itu maksud gue tuh food estate Jadi versi lo, food versi estate. kita. Mungkin food Itu food korporasi. estate. Ya, bisa begitu. Jadi ya semacam food korporasi sebenarnya. Nah, itu bisa. Lalu bayangan bahwa membuka lahan kosong itu keliru. Kan bisa mengkonsolidasikan lahan yang sudah ada. Nah, caranya nanti yang harus dipikirin. Jadi orang yang punya 0,2 0,3 bisa dijadikan food Dia ada estate. ekonom, kenapa Ya. nggak dikaryakan? Ya, cuma kan membuka lahan kosong gitu kan pasti kan akan Ya, diproduktivitas. jangan. Makanya jangan membayangkan food estate itu selalu lahan berarti membuka Yang lahan ada. kosong. Dikonsolidasikan. Jadi ada yang punya 0,5 hektar di sini, 0,5 hektar di sana. Itu bisa dikonsolidasikan. Tapi gini, oh si bapak itu kok pupuknya gampang ya? Ya. Oh jualnya gampang ya? Kenapa? Karena tergabung di kasih solusi pangan. Dan nanti kita juga jangan menarik bayangkan ini. tuh harus berjejer, Pak. Karena jarak beberapa ratus meter. Itu maksudnya gimana? Tersebar 40 kota gitu? Ya, enggak, dia Oh. harus satu region. Oke. Tapi terhubung bisa. Kan kita misalnya ini kasih solusi ini akan menjadi food korporasi. Tapi sifatnya kepemilikan banyak orang, kan gitu. Dia punya di berapa kota. Nah, di satu kota tuh juga nggak harus jejer, bisa berdekatan. Karena kan orang tuh kan. Oke, si peran petaninya itu kalau memang dia tidak nantinya dipersuruh gitu dalam tanda kutip, dia akan terlibat selama kan? ini. Karena saya kebetulan ya mudah-mudahan nggak nyambung. Saya ekonom beneran. Jadi saya sampai pernah memutuskan. Emang ada ekonom bohongan, Pak? Ya. Kalau boleh tahu. Yang mana? Yang mana? Banyak Anda selalu mancing. Saya Jadi- orang kritis. Stop. Tenang, saya orangnya kritis. Anda senggol-senggol, gini, saya gini. harus pengen tahu, Prof. Saya tidak Memang menunjuk ekonom bohongan nama. yang seperti Jadi apa? ekonom itu ada yang hidupnya dari kampus, bandara, ruang seminar. Loh. Ya kalau dia beneran ekonom, dia harus lihat pasar. Dia harus lihat pabrik. Dia harus lihat petani. Selain tempat-tempat tadi. Oke. Nah, saya memutuskan setahun lebih di satu desa, tinggal di sana dengan maksud dan tidak ada proposal riset tertentu loh ya. Saya hanya ingin merasakan
Bagaimana sih sebenarnya kehidupan petani itu? Asik sih kalau memang kita bikin Maksud gue kasih solusi pangan deh. Iya. Asik sih ya. Saya selama Kita bisa kan saya tidak ahli kolaborasi pertanian. tuh. Iya. Bahkan waktu Iya, kita datang bisa kolaborasi bareng sama mereka-mereka yang selama ini Makanya lempar ide lo, kita bikin aja Iya, nanti iya. mulai dari kelasnya dulu, ya Keren, kan kelas crisis proof. Tapi menurut gue gini, Iya. mau berapa lama sih lu nge-podcast doang gitu ya? Eh, Maaf ya brengsek. Iya, iya, iya. Ya. Dan ya lu tambah terkenal, lu di-invest sama close the door atau apapun fine. Tapi bukti nyata lu adalah apa? Gimana lu bisa menghijaukan Indonesia, membuat orang Indonesia jadi lebih banyak makan. Nah, dan lu tuh udah ditunjukkan kemarin ke Sukabumi. Sarah, Iya. gue mendukung suami lo, tapi tidak dalam yang dia beli ya. Iya. Yang gue dukung adalah Kenapa yang gue beli? jangan lo bukan lo beli kemudian lo suruh orang kerja, itu Ngumpul menurut lagi. Oh iya, memang gue iya. cemen. Jangan. Kita orang pinter, kita bisa punya kemampuan mengelola. Insya Allah kita aman. Dan menarik, dia katanya bisa gua nggak tahu BU atau gimana tuh, harganya rendah, terus 6 petak, 600 meter, terus juga dia bisa bagi hasil 40% di petaninya, kita 60%. Itu kan Ini kan jangan itu mekanikanya. kalau Jangan. itu kan Iya, iya. itu sampean dengan dia. Sekarang bayangkan Di kita elevate. melola korporasi kalau totalinya nanti mungkin 11.000 hektar tersebar di 20 kota. Tapi gini bukan Ya, hanya ya. soal menanamnya. Banyaknya jaringan di podcast segala ini Pasarnya. pasar. Iya. Dan jangan lupa kita kan juga harus membayangkan modal. Modal yang kita hindari di Misalnya- krisis adalah modal dari Iya, bank. Misalnya Iya, gini, iya. ayam geprek Soleh, Renat Nah, Fuad begitu. gitu kan. Wih. Ya. Berasnya dari mana? Ya. Berasnya dari Brebes. Nah, Ayamnya dari peternakan Iya. si Anu. Jadi nggak perlu Semuanya impor ya? dari kasih Iya. solusi pangan. ya. Ada duit bang nggak perlu. Iya. Gue jadi kepikirannya gini, Coach Prof. Ini makin yakin nih. Saya emang jiwanya media sekali gitu ya. Iya. Artinya kenapa kemarin gue ke Sukabumi? Artinya kenapa orang banyak yang DM apa segala macamnya, mereka pengen sawahnya diproduktivitasin Iya. dan lain sebagainya, itu kan carut-marut nih. Iya. Dan kebetulan memang kakak ipar kan ada di Sukabumi juga, ada yang mau jual juga dan lain sebagainya. Dengan adanya media, gue tahu prinsip Iya. media itu pasti perannya membuat demand atau minat, makanya istilahnya marketingnya demand creation gitu ya. Iya. Dengan adanya media mereka pada ngumpul nih. Nah. Kita kolaborasi bareng-bareng nih, Dan- pemilik-pemilik tanah, sawah, Dan petak. sekarang Iya. gue akan melakukan hal yang jarang gue lakukan, mengapresiasi Pak Jokowi. Bener-bener gue mengapresiasi Kamu beliau. jarang dilakukan. Iya, Ini ini sekarang beliau gue mau penguasa melakukan. kita. Ini gue mau melakukan. Iya, harusnya Dan Anda kenapa Anda udah hentikan dari sekarang? sebelum Kasih gue kesempatan dong buat 10 menyampaikan tahun ini. kita harus mengapresiasi kan beliau Ini penguasa. apresiasinya, beliau itu butuh didukung. Kenapa? Karena yang sudah dilakukan Prof, kan jalur distribusinya udah lebih baik dengan jalan tolnya atau apapun itu. Walaupun Keren, banyak ya. yang bisa dilakukan lagi. Tapi maksudnya poinnya begini, itu hal-hal Gue baik. suka bumi 1,5 jam loh. Nah makanya Kalau bukan karena Pak Jokowi buat Iya, tolnya yang makanya baru, gini. tol baru. Tol Kenapa nggak- Bocimi, buka Bogor, Ciawi, Sukabumi. Kenapa Gua nggak ngefans itu banget. kemudian dikaryakan dengan kita memproteksi tanah-tanah yang masih ada, itu bukan dijadikan perumahan doang, Iya. bukan dijadikan apa, ya udah tetap jadi pertanian di bawah Nah, istilah food estate, namanya kasih solusi pangan. ya. Kenapa nggak istilahnya food Nah, estate? jadi begini. Itu food Ya, estate, iya, cuman maksudnya sekarang food estate yang dipikirkan buka lahan, ya. ya kan? Nggak gitu. Nggak. Dari yang udah ada petaninya stay there. Saya Kita bikin Da- lo jadi lebih saya mampu, tambahin, lebih manfaat. tidak harus dibeli. Nah, itu Dia- yang menurut gue Kemampuan dan kita Ya kan punya- kalau mau diolah harus dibeli dulu, Bro. Enggak. enggak. Lah kalau mau dikasih tidak Enggak dong, aset keliru, produktif keliru. Nih gimana? Nih kan mau kasih solusi nih. Harus Nih kesana kayak gue pendukung Nggak, mana, nggak. lu pendukung mana jadi kayaknya. bukan. Lu- Jadi kekeliruannya Bukan, Prof. Kalau mau diproduktivitasin ya pasti kan kalau tanah yang tadinya bukan Nah, Sekarang iya gini, dong. tiba-tiba ya, nih kasih ilustrasi bentar sebelum dirimu menjelaskan. Ada orang datang ke kasih solusi, terus dia beli kasih solusi, lo nggak disisain sama sekali. Masih sama nggak? Loh tapi kan ada dialog dulu. Belum tentu Enggak, siapa jangan tahu. dulu. Lo masih sama nggak cara lo Oh membawakan? iya enggak. Ya udah, petani juga sama. Itu udah bukan tanah dia. Dia di situ cuma tukang. Tukang tuh mentalitasnya apa? Kasih gue makan siang Sama susu. sama susu. Tapi dia nggak merasa memiliki, dia nggak merasakan peningkatannya, pertambahannya. Silakan Prof. ya jadi konsolidasi itu bisa tanpa merubah kepemilikan sama sekali. Bahkan kita nggak perlu beli. Jadi dia kan ada riset kecil-kecilan nanti. Bukan riset ya, kita kan survei. Lebih murah Jadi lagi. di sini ada dia ini nanam padi, yang ini bawang, yang ini apa. Kita ajak dialog dan
nanti akan ada volunteer Pak, nggak usah khawatir. Teman-teman LSM, teman-teman kampus yang biasa berdialog, kalau sampean yang ngomong sama petani, ini berapa Mahal harganya, langsung mau harganya. dibelikan kayak Iya, gitu. iya. Kan permulaannya nanya-nanya Apalagi pengalaman pakai bajunya dia. baju Uniqlo Ya, gitu kan. Ya jadi- kan, itu pasti jadi- mahal banget kan. Jadi nanti kita bayar kok tadi ulangi, kita mau membuat korporasi tapi yang dimiliki oleh banyak orang yang mengarah ke pangan. Nah, kita mau apa saja tuh ada petanya sudah. Tentu bisa berubah. Nah, nanti mereka ini kan dipersuasi untuk, dan tidak jauh dari yang sudah dia lakukan. Bedanya apa bedanya? Selama ini dia asal saja nanam, cari benih, kadang nyisain benih. Ini nanti benih ada suplainya ke dia. Oh, berarti harus gandeng bulog ya? Kalau itu bisa dong. kan saya sudah ingatkan tadi. Oh. Saya sudah ingatkan tadi bahwa Hmm. terjadi keterpisahan antara orang-orang yang mampu membuat mengumpulkan benih yang baik dengan pasar itu terputus. Karena di lembaga riset ada dia. Begitu juga dengan perubahan-perubahan perlakuan terhadap tanah, perlakuan terhadap pupuk. Sebenarnya yang udah dilakukan sama sayur box, yang udah dilakukan sama Taniku, itu keren banget. Kenapa? Karena dia membuat jalur langsung dari petani langsung ke pengguna. Yang dibutuh siapa? Ya Sarah. Yang beli siapa? Ya istrinya Renat. Siapa? Istri gue, Muna. Dia bisa dengan mudah membeli beras favorit dari Brebes. Cuma nyatanya, mohon maaf ya, demandnya tapi kecil. Loh, karena nggak ada Nggak ada yang dibuat. main di sisi food estate yang kasih solusi Iya. pangannya tuh nggak Nah, ada. ini kan sampai Makanya masih rugi yang Mereka tadi Anda cuma- sebutkan itu kan masih rugi karena sampai mereka sekarang. cuma create market, bukan create dari hulu ke hilir. Ya, betul. Dan jangan lupa dalam proses ini tidak hanya pertanian, kan nanti ada transportasi, ya toh? Ada pergudangan, ada berbagai jasa, dan kelebihannya kita mengarah ke pangan ya. Sekali lagi pangan bukan hanya padi termasuk ternak. Itu ketika kita sudah meng-create daya beli ke mereka, ke petaninya tadi, peternaknya tadi, si kasih solusi tetap bisa jualan baju ke dia dong. Berarti kawan-kawan kasih solusi yang baju kan ada yang beli. Ekosistem lu jadi Ya, tambah kacamata luas. dia bisa jual apapun. Bukan Apa? orang yang mempertanyakan jenggot Nah. lu udah sepanjang apa Nah. sekarang, kenapa tambah pendek. Bukan itu aja. Tapi orang-orang yang memang ingin melakukan sesuatu yang real. Dan orang emang gak pengen kembali ke desa, pengen, cuman gak tahu mau kerja apa. Nah, dengan ini ada program internnya, macam-macam. Harusnya pas debat capres tuh diskusi sampai sedalam Iya. ini tuh ya, biar orang Ya, tahu waktunya kan tuh. kurang. Bolehlah saya sebagai orang mengatakan kan kita ini negara dengan lahan yang cukup luas, petani yang sudah berabad-abad bertani. Tetapi kenapa kita bisa kekurangan pangan? Itu kan gila. Bukan Ya. bodoh. Terus ada info ini secara makroekonomi, penduduk miskin itu kurang lebih 26 juta. Dari 26 juta itu 13 jutanya separuh itu adalah petani. Kasihan gak sih? Maksud gue gini, we owe it to them. Ya. Dan seburuk-buruknya ini paling enggak itu kalaupun gak dijual, ya kita aja yang beli, Tetapi itu udah cukup. kalau lihat positifnya, petani-petani ini sudah turun-temurun. Jadi dia budaya bertaninya itu ada sudah. Kita tidak mulai dari nol. Makanya Jangan kalau saya dibeli. boleh, jangan dibeli. Jangan dibeli. Kita betul sekali. Jangan. Saya tidak Sabar, tenang. Kapitalis kota. Ya. Sabar, tenang. Kita ngajak dia kerjasama, tapi ngajak kerjasama kalau ke petani yang setengah hektar, 1 hektar, ya berat. Tapi kita mengajak ke 1.000 petani, 10.000 petani, berarti totalnya kan 10.000 kali 5 kan ada 5. Nah gitu. Tetapi dari awal juga ada plannya. Jangan dengerin aja mau apa gimana. Melakukan sesuatu nggak di sini. Ayo. Kalian coba ya. Setuju kan teman-teman ya? Ya, Gila, gue betul, dipaksa untuk betul. tak salaman loh. Lo tuh punya Ikutan. Kasih solusi pangan. Lo kasih solusi Solusi pangan. Lo punya Hidup Bill perusahaan Gates. media. Solusi pangan. Nggak ada benar. gunanya kalau cuman eyeballs. Iya. Ya, Iya, yang lo iya, butuhkan iya. sekarang berapa Saya ingatkan perut di udah luar keisi. kita itu sekali lagi banyak ahli-ahli pertanian atau orang-orang yang sudah Iya, uji iya, coba iya. yang sangat dermawan, yang kalau kita datangkan, kita ajak berbagi ilmu tuh mudah Itu sekali. dia, Prof. Iya, kemarin sempat. Iya, nggak, kemarin gue sempat ngobrol sama Lo Renat tuh sekarang mengenai. ada di tengah. Nih, sorry ya. Iya. Lo tuh di tengah nih kasih solusi. Sekarang lu pikirin tuh saat ini sejauh ini cuman ini. Hadirnya Prof Awalil, gue dan yang lain-lain nanti lo tuh jadi Ya, lo tau merapat. nggak? Matahari. Wih, menyinari. teletabi sekali matahari. Iya, Wih, benar, tiba-tiba tapi. muncul. Bisa mengundang. Kamu LGBTQ banget sih. Dan siaran ini saja kan bisa membuat, siapa tahu nanti ada orang, kawan. orang lama tuh ngomong gitu, siaran bahasanya. Siaran. Bukan podcast.
siaran Enggak sekali bilang pemancar. Tapi bener ya. Pancaran kita nih kayak. Tapi menarik. Waktu kemarin gue ngobrol sama Renat memang pengen bikin satu pengembangan channel media. Apa itu? Kita bahasnya waktu itu memang obrolannya kerucut ke ekonomi makro karena mikronya ada dikasih solusi Nat ya. Tapi kalau memang ternyata ekonomi makro aja kan kurang tajam. Gue sebagai melihat apa ya bisa bilang positioningnya harus jelas. Nah sehingga ketika memang udah ngerucut ke tani itu bisa ngembanginnya bahkan makro pun ikut. Tapi kalau makro belum tentu. Betul. Kasih solusi pangan. Saya setuju. Pangan. Boleh siapin. Iya. Tolong pembebasan tanah yang di Jangan belakang. dibeli. Tapi tolong Bukan itu kantor gue buat bikin media. YouTube saya tentang pangan ikut dipromokan. Iya. Supaya dapat makroekonomi. Masuk tadi yang YouTube Iya, Yang boleh, bisa boleh, lihat boleh, itu kan boleh. saya sudah pangan itu. Tapi gini Boleh kita kosongkan kawan-kawan ruangan ide ya. pemikiran lo Ayo, tertarik mana, untuk ke tentang desa. Yang pangan yang nah ini misal nih. Nih Tuh, 10 tahun lahan, era Jokowi tingkatkan petani apa tuh? gurem misalnya. petani. Ini ngeritik ini ekonom. Lalu ada krisis pangan di situ. Ini gurem. Ini Lagi bawah. Ini Prof bawah. ini ya. Ada krisis. Prof ini Nih. emang secara ilmu kepiawaian, ilmu ekonominya gokil ya. Tapi secara ilmu podcastnya nggak ada sama sekali ya. Dan di sini yang beliau harus dibantu. Maaf ya Prof. Gue baru baca judul-judulnya. Ya, memang Iya, begitu. Ya. Ya. Nah, tuh ada impor boleh. susu. Kita sambung lagi pokoknya. Kita nanti kawan-kawan yang udah menyimak ini tolong disebarluaskan. Siapa tahu ada saudara lo yang di desa ya kan yang ingin kerja bareng. Coba mulai. Nanti kami belum tahu bentuknya kayak gimana karena ini juga nggak direncanakan sama sekali. Ini nggak direncanakan. Insya Allah memang ini dari karena dari Allah. Krisis itu kalau bahasa Cinanya ada dua maksud loh. Iya. Yang pertama itu ancaman. Yang satu lagi itu peluang. Hmm. Itu krisis bahasa Cina ya. Jadi dengan datangnya krisis lagi-lagi ini alarm dinyalakan. Tapi alarm bukan untuk nakut-nakutin saja, untuk mempersiapkan diri, tapi alarm untuk mengatakan, Oh, iya. hey, lo bisa bergiat melakukan sesuatu. Masih ada waktu sampai akhir Iya, tahun. iya. Ini Iya, masih 2024 juga baru mulai dengan adanya media seperti ini kan artinya kan bisa menolong dan kita memberikan solusi buat yang lainnya juga gitu. Dan lihat bahwa ketika pada saat krisis kita membangun komunitas yang saling tolong-menolong dan membangun nanti panen besarnya setelah pasca krisis. Yes. Tidak mungkin kita bubar. Yes. Jadi selama krisis mungkin upaya-upaya kita ini bersifat menahan rasa sakit, tidak membuat lebih sakit. Tetapi 2 tahun kemudian itu Kayak akan Nabi menjadi Yusuf ya? panen. Gitu Kayak Nabi kira-kira. Yusuf ya. Ya. Boleh nanti kita bikin lagi Ya. deh. Insya Allah Ya. ya. Jadi semangat nih jadi one hijau gitu Iya, visualnya ya. iya. Menanti. Iya. Cakep. Kita tunggu ya teman-teman. Kalau setuju makin mantap. Kalau komennya rame tembus 1000 lah minimal ya. Kalau komennya rame ya. Nanti kita akan coba realisasikan insya Allah. Thank you Prof ya. Ya, makasih. Siap. Sama-sama. Coach kasih solusi.